Malam itu adalah malam ulang tahunku. Ketika aku tiba di rumah setelah lembur, sepasang sepatu wanita yang asing telah tergeletak di teras depan. Sepatu hak tinggi berwarna merah, jelas bukan milikku. Saat aku masuk ke ruang tengah, seorang wanita tak dikenal sedang duduk di sofa. Di tempatku, tempat yang biasa aku duduki setiap hari. Ibu mertuaku berkata, "Dia ini yang akan menikah dengan suamimu. Sekarang, kamu keluar dari rumah ini." Di rumah yang aku tinggali bersama suamiku, mereka membawa wanita yang akan menikah dengan suamiku dan menyuruhku pergi. Tepat di hari ulang tahunku, apa maksud ibu? Tanyaku dengan suara bergetar. Tetapi suamiku bahkan tidak mengangkat kepalanya. Wanita itu menyilangkan kakinya dan berkata, "Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk kita semua." Mengalah? Aku diminta mengalah soal pernikahanku, soal hidupku. Selama 3 tahun, aku hidup di rumah ini bahkan tanpa bisa bernapas dengan lega. Cuma kerja di perusahaan kecil. Dengan gaji seuprit, apa yang membuatmu begitu sibuk? Itu adalah kata-kata yang kudengar setiap hari. Namun, mereka tidak tahu mengapa aku bekerja di perusahaan kecil. Mengapa aku menyembunyikan latar belakangku dan siapa aku sebenarnya. Malam itu, di tengah hujan, aku keluar dari rumah itu sambil menggendong putriku yang berusia 2 tahun. Dan setahun kemudian, segalanya telah berubah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kurun waktu itu? Mulai sekarang, akan kuceritakan kisah itu. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan secara otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Pukul 8 malam, udara di ruang keluarga mertuaku terasa berat. Aku berdiri di depan wastafel, diam-diam mencuci piring, sambil menggosok piring yang berminyak, aku menyadari bahwa 1 hari lagi telah berlalu. Dari belakangku, terdengar suara tajam ibu mertuaku, Ibu Dewi, kerja di perusahaan kecil yang namanya saja tidak pernah didengar. "Memangnya apa yang membuatmu begitu sibuk? Setiap hari pulang telat? Padahal cuma mencuci piring saja tidak becus." Ibu mertuaku duduk di sofa, sambil menonton saluran belanja dari rumah dan menghela napas berat. Seperti biasa, gelang emas mahal berkilauan di pergelangan tangannya. "Kamu tahu keluarga kita ini keluarga siapa? Keluarga yang mengelola Cahaya Abadi, perusahaan manufaktur kelas menengah, tapi menantunya cuma dapat gaji seuprit." Cih, aku tidak menjawab apapun. Itu adalah cerita yang sudah kudengar selama 3 tahun. Apapun yang kukatakan hanya akan mengundang omelan yang lebih besar. Suamiku, Bagus, hanya berbaring di sofa sambil menatap ponselnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan penghinaan yang terjadi antara aku dan ibu mertuaku setiap hari. Atau mungkin, dia hanya berpura-pura tidak mendengar. Karena itu lebih mudah baginya. Ayah mertuaku, Bapak Budi, direktur utama perusahaan itu, menutupi wajahnya dengan koran dan tetap diam. Meskipun dia tidak pernah secara langsung menghinaku, dengan membiarkan omelan istrinya, dia menunjukkan persetujuannya. Lebih baik urus rumah tangga saja dengan benar. Fokus mengurus anak, atau kalau memang mampu, masuk saja ke perusahaan besar. Tapi mana mungkin? Tidak punya kemampuan atau koneksi, makanya cuma bisa kerja di perusahaan kecil itu. Kan? Kata-kata ibu mertuaku semakin tajam. Sambil membilas piring terakhir, aku hanya bisa menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Biasanya, jika aku menghitung sampai 10, hatiku akan sedikit lebih tenang. Menantu dari keluarga perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Nusantara Elektronik, malah bekerja di perusahaan yang namanya saja tidak dikenal. Kamu tahu betapa memalukannya kalau orang lain tahu? Aku melepas sarung tangan karetku dan berkata pelan, "Cucian piringnya sudah selesai, Bu. Kalau sudah selesai, potongkan buah. Ayah mau makan." Aku kembali ke dapur dan mengambil sebuah mangga. Saat mengupas kulitnya dengan pisau, tanganku bergerak secara mekanis dan presisi, mematikan emosi, menghentikan pikiran, dan hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah caraku bertahan hidup di rumah ini. Sampai kapan aku bisa bertahan? Gumamku pelan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Atau mungkin, mereka memang tidak mau mendengar. Di luar jendela,
Kegelapan semakin pekat. Aku menyusun potongan mangga di piring sambil menghibur diri sendiri, bahwa hari ini aku telah bertahan, dan besok pun aku pasti bisa. Namun, di sudut hatiku, sebuah suara kecil terdengar. Sampai kapan kamu akan hidup seperti ini? Aku belum memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan itu. Belum. Keesokan paginya, seperti biasa, aku bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap berangkat kerja. Tempat kerjaku, sebuah perusahaan kontraktor kecil, berada di sebuah kantor mungil di kawasan industri di Cikarang. Tapi aku suka tempat ini. Setidaknya di sini, hasil kerjaku dihargai. Kirana, laporan proyek yang kamu siapkan kemarin sangat teliti. Berkat itu, pertemuan dengan klien utama berjalan lancar. Pujian dari Pak Manajer membuatku tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Aku duduk di mejaku dan memeriksa dokumen yang harus kuselesaikan hari ini. Penawaran harga, kontrak, laporan kemajuan proyek, karena ini adalah perusahaan kecil, satu orang harus menangani banyak tugas, tapi aku justru menyukainya. Aku bisa belajar banyak hal. Saat makan siang, aku makan bersama rekan-rekan kerja di warung soto ayam dekat kantor dan mengobrol tentang banyak hal. Kirana itu benar-benar rajin. Dia andalan di perusahaan kita. Betul. Kerjanya sangat bagus. Pujian dari rekan-rekanku memberiku sedikit kelegaan. Tapi itu hanya sesaat. Saat aku melihat pesan dari ibu mertuaku di ponsel, aku kembali ke dunia nyata. Jangan lupa belanja untuk makan malam. Hari ini ada tamu, aku menahan napas dan membalas pesannya. Baik, Bu. Pukul 7 malam, setelah pulang kerja dan mampir ke supermarket, aku berjalan menuju rumah mertuaku sambil membawa kantong belanja yang berat. Begitu aku membuka pintu depan, suara tajam ibu mertuaku terdengar. Kenapa baru pulang jam segini? Kan sudah dibilang ada tamu? Maaf, Bu. Tadi ada pekerjaan mendesak di kantor. Kantor, selalu saja kantor. Memangnya sepenting apa perusahaan kecil itu? Di ruang keluarga, adik perempuan ibu mertuaku sedang berkunjung. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Kak, menantumu masih kerja di perusahaan kecil itu? Begitulah. Padahal keluarga kita ini pemilik cahaya abadi, perusahaan kelas menengah yang jadi pemasok untuk raksasa seperti Nusantara Elektronik. Tapi menantunya malah dapat gaji seuprit dari perusahaan antah berantah. Aku harus mendengarkan percakapan mereka sambil menyiapkan makanan di dapur. Bagus itu kan kemampuannya hebat. Diakui di perusahaannya. Kasihan sekali dia, pasti malu punya istri sepertimu. Suamiku sudah pulang dan duduk di sofa. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Sebaliknya, sambil menatap ponselnya dia berkata, belakangan ini saya sibuk sekali dengan proyek pengadaan untuk Nusantara Elektronik. Kalau kontrak ini berhasil, penjualan perusahaan kita bisa naik 2 kali lipat. Bagus, bagus. Memang anakku yang terbaik. Tapi ngomong-ngomong, ibu mertuaku kembali meninggikan suaranya ke arahku. Kamu itu, pikirkan sedikit reputasi suamimu. Berhenti saja bekerja dan urus rumah tangga, atau coba masuk ke perusahaan besar yang lebih pantas. Ayah mertuaku ikut menimpali, itu baru benar. Untuk jadi menantu keluarga cahaya abadi, setidaknya kamu harus punya kelas yang setara. Sambil menata meja makan, aku menjawab dengan tenang, baik, saya mengerti. Tapi di dalam hati, aku bertekad. Suatu hari nanti, aku akan bebas dari penghinaan dan cemoohan ini. Dengan kemampuanku, dengan kekuatanku sendiri. Setelah makan malam, saat aku sedang mencuci piring, suara ibu mertuaku kembali terdengar dari belakang. Kamu kenal Sinta dari Nusantara Elektronik? Katanya dia kerja di tim manajemen pengadaan mitra. Wanita itu pintar sekali, katanya. Lulusan universitas ternama, kerja di perusahaan besar. Coba kalau aku punya menantu seperti itu. Betapa bangganya. Seketika, suamiku dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Ibu, sudahlah. Kirana juga sudah berusaha keras dengan caranya sendiri. Tapi kata-katanya tidak tulus. Itu hanyalah basa-basi untuk menghindari situasi yang tidak nyaman. Pukul 10 malam, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Aku menghibur diriku sendiri, bahwa hari ini aku telah bertahan, dan besok pun aku pasti bisa. Tapi ada yang aneh.
Mengapa suamiku begitu cepat mengalihkan pembicaraan saat nama Sinta dari Nusantara Elektronik disebut? Dan siapa Sinta itu? Lalu, mengapa belakangan ini dia sering pulang malam? Firasat buruk melintas di benakku. Tapi aku berusaha menepisnya. Aku meyakinkan diriku bahwa ini belum saatnya untuk curiga, dia hanya sibuk bekerja. Tapi saat itu, aku tidak tahu bahwa firasat burukku akan segera menjadi kenyataan. Tanggal 18 Mei, hari ulang tahunku yang ke-32. Saat aku sedang lembur di kantor, ponselku berdering. Pesan dari suamiku. Masih lama? Kapan pulang? Tidak seperti biasanya. Suamiku menghubungiku lebih dulu. Secercah harapan muncul. Apakah dia ingat hari ulang tahunku? Mungkinkah dia menyiapkan pesta kejutan? Ini mau pulang. Sekitar 30 menit lagi sampai. Aku bergegas menyelesaikan pekerjaanku dan meninggalkan kantor. Selama di dalam bus, jantungku berdebar kencang. Mungkinkah ini pertama kalinya dalam 3 tahun suamiku mengingat hari ulang tahunku? Aku tiba di apartemen mertuaku dan membuka pintu depan. Tapi ada yang aneh. Sepasang sepatu hak tinggi yang tidak kukenal tergeletak rapi di teras. Sepatu dari merek ternama berwarna merah pekat. Dengan perasaan cemas yang kutekan, aku masuk ke ruang tengah. Dan aku membeku di tempat. Seorang wanita asing duduk di sofa. Dengan setelan kerja yang rapi dan riasan wajah yang modern. Dia menatapku dengan ekspresi penuh percaya diri. Selamat malam. Saya Sinta dari tim manajemen pengadaan Mitra Nusantara Elektronik. Dia menyapaku lebih dulu. Seolah-olah dia adalah pemilik rumah ini. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya sambil melipat tangan. Dia ini yang akan menikah dengan Bagus? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Ibu, apa maksudnya ini? Kamu pasti sudah tahu, kan? Wanita bergaji sepertimu dari perusahaan kecil tidak pantas jadi menantu di keluarga ini. Bersyukurlah kami sudah sabar denganmu selama ini. Ayah mertuaku ikut menimpali. Sinta ini yang bertanggung jawab atas semua kontrak dengan mitra di Nusantara Elektronik. Kamu tahu kan, 90% pendapatan Cahaya Abadi berasal dari Nusantara Elektronik? Kalau kami menjadi keluarga dengan Sinta, perusahaan ini bisa berkembang berkali-kali lipat. Aku menatap suamiku, berharap dia akan mengatakan ini semua bohong, ini semua hanya lelucon. Tapi suamiku menghindari tatapanku dan berkata, Kirana, tolong mengerti, ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini menyangkut masa depan perusahaan. Sinta menyilangkan kakinya dan menambahkan, mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mengalah? Aku diminta mengalah soal pernikahanku? Ibu mertuaku melanjutkan dengan tajam. Selama ini kamu hanya menghalangi jalan Bagus, kan? Tidak bisa berperan sebagai menantu dari keluarga terpandang. Sekarang, keluarlah dari rumah ini. Setidaknya dengan begitu kamu bisa berguna bagi keluarga kami. Sesuatu di dalam diriku terasa hancur. Tapi air mata tidak keluar. Rasanya begitu tidak masuk akal, begitu konyol, hingga aku hampir tertawa. Jadi, ibu menyuruhku pergi sekarang juga? Karena hari ini sudah terlalu malam, aku beri waktu sampai besok. Kemasi barangmu dan pergi. Itu adalah perintah dingin dari ibu mertuaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu, dengan suara rendah dan mantap, aku berkata, baik, Bagus. Pilihan yang cerdas. Untuk uang pisah, tidak perlu. Aku berbalik dan masuk ke kamar. Aku hanya memasukkan beberapa helai pakaian dan dokumen penting ke dalam tas kecil. Dan yang terpenting, aku dengan hati-hati menggendong putriku yang sedang tertidur, putriku satu-satunya, Alia. Saat aku keluar ke ruang tengah, Sinta berkata dengan nada mengejek, pilihan yang bijak. Keluarga ini memang bukan untuk orang sepertimu. Aku menatapnya. Dan dalam hati aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan membuat kalian menyesali pilihan yang kalian buat. Saya bisa saja menempuh jalur hukum, tapi saya tidak akan melakukannya, tapi satu hal yang pasti. Ingatlah momen hari ini. Ibu mertuaku tertawa sinis. Apa yang harus diingat? Hari di mana kamu diusir karena tidak berguna? Aku tidak menjawab. Aku hanya menggendong putriku yang berharga dan berjalan keluar pintu. Di luar, hujan mulai turun. Hujan musim semi yang dingin di bulan Mei, malam ulang tahunku yang ke
32 dimulai di tengah hujan. Setelah meninggalkan apartemen, aku menyetop taksi di jalan besar. Sopir taksi bertanya, "Mau kemana?" "Bu," aku ragu sejenak. Lalu aku memutuskan, "Tolong ke Menteng, Pak." Suamiku bahkan tidak tahu bahwa rumah keluargaku ada di Menteng. Selama 3 tahun pernikahan, dia tidak pernah sekalipun mengunjungi ibuku. Mertuaku hanya tahu bahwa ibuku adalah seorang janda biasa. Air hujan mengetuk jendela taksi. Aku merasakan kehangatan kecil dari putriku dalam pelukanku. Tidak apa-apa, ini baru permulaan. Aku menghibur diriku sendiri. Hari ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Hujan turun semakin deras. Taksi melaju di jalan raya Jakarta, tapi aku masih ragu. Haruskah aku benar-benar pergi ke rumah ibu? Aku menatap keluar jendela dan teringat 3 tahun terakhir. Ibuku adalah CEO dari Nusantara Group, Ibu Rina Wijaya. Beliau memimpin sebuah konglomerat dengan pendapatan tahunan triliunan rupiah, tapi mertuaku sama sekali tidak tahu fakta ini. Ironisnya, 90% pendapatan perusahaan mertuaku, Cahaya Abadi, berasal dari Nusantara Elektronik, anak perusahaan Nusantara Group. Yang lebih lucu lagi, Sinta, selingkuhan suamiku, bekerja di tim manajemen pengadaan mitra di Nusantara Elektronik. Mereka setiap hari berurusan dengan Nusantara Group, tapi tidak pernah membayangkan bahwa aku adalah putri dari CEO-nya. Sebelum menikah, ibuku pernah berbicara serius denganku. "Kirana, dari pengalaman ibu, banyak sekali orang yang mendekat dengan niat jahat hanya karena uang. Tidak mudah membedakan mana orang yang tulus mencintaimu, dan mana yang hanya mencintai uangmu." Ibu berhenti sejenak dan memegang tanganku. "Ibu ingin kamu menyembunyikan latar belakangmu sampai kamu punya kekuatan untuk membedakan dan menghadapi orang-orang seperti itu. Bahkan, jika itu adalah orang yang akan kamu nikahi. Sifat asli seseorang akan terungkap di hadapan uang dan kekuasaan." Aku mengerti maksud ibuku dan setuju. Karena itu, kepada suami dan mertuaku, aku hanya mengatakan bahwa ibuku adalah seorang janda biasa. Tapi ada saat yang paling sulit untuk menyembunyikan latar belakang ini, yaitu saat pertemuan keluarga. Ibuku datang ke tempat pertemuan dengan pakaian sederhana dan menggunakan transportasi umum, penampilan biasa tanpa barang mewah satupun. Ibu mertuaku menatap ibuku dari atas ke bawah dengan ekspresi kecewa yang tidak disembunyikan. "Ibu ini mirip sekali ya dengan CEO Nusantara Group, Ibu Rina Wijaya?" Ibuku tersenyum tipis. "Oh, Anda kenal beliau?" "Tentu saja. Cahaya Abadi kan bekerja sama dengan Nusantara Elektronik. Ibu Rina Wijaya adalah sosok yang sangat dihormati di industri ini. Tapi Anda benar-benar mirip." "Tentu saja, tidak mungkin seorang CEO berpakaian biasa seperti ini dan naik bus ya kan? Wajahnya saja yang mirip, tapi penampilannya agak kurang ya." Tawa sinis ibu mertuaku masih terngiang jelas di telingaku. Mereka menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Jika tidak memakai baju mahal dan mobil mewah, maka dianggap tidak berharga. Hari itu, ibuku tidak mengungkapkan identitasnya sampai akhir. Sebaliknya, beliau hanya mengangguk-angguk sambil mendengarkan kebanggaan keluarga mertuaku. "Cahaya Abadi ternyata perusahaan sebesar itu ya. Hebat sekali." Ayah mertuaku berkata dengan sombong. "Pengadaan untuk Nusantara Elektronik adalah bagian terbesar dari pendapatan kami. Sebentar lagi kami akan mendapatkan kontrak yang lebih besar." Saat itu, sorot mata ibuku sempat berubah dingin, tapi tidak ada yang menyadarinya. Taksi berhenti di lampu merah. Cahaya merahnya memburam di air hujan. Ibu benar. Berkat ini, aku bisa melihat sifat asli mereka. Jika mereka tahu latar belakangku dari awal, mereka pasti akan memperlakukanku seperti ratu. Tapi itu bukan karena mereka mencintaiku, melainkan karena mereka mencintai uang dan kekuasaan. "Pak, tolong ke perumahan di area Menteng." "Menteng? Tempat rumah keluargaku berada?" Tempat yang tidak diketahui oleh suamiku. Setelah menikah, suamiku tidak pernah sekalipun mengunjungi ibuku. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada ibuku. "Ibu, ini aku. Aku sedang dalam perjalanan pulang." Hampir seketika, balasan datang. "Ada apa?" "Jam segini, akan aku ceritakan saat sampai di rumah." Saat taksi melintasi jalan layang,
Aku merasakan kehangatan kecil dari putriku dalam pelukanku dan berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan bersembunyi lagi, aku akan menunjukkan pada mereka dengan kekuatanku, dengan cara yang adil. Tentu saja, mereka belum tahu siapa menantu yang telah mereka usir, dan apa yang telah mereka lewatkan. Bahwa mereka telah menghina putri dari CEO Nusantara Group yang setiap hari mereka coba dekati untuk mendapatkan kontrak sebagai seorang wanita bergaji rendah. Sudah sampai, Bu. Tolong berhenti di depan gerbang besar sebelah kiri itu. Rumah megah yang terlihat di balik tembok tinggi, ruang dari kehidupanku yang lain yang telah kusembunyikan. Di tengah hujan, gerbang terbuka, dan ibuku berdiri di sana dengan payung. Cepat masuk, nanti kehujanan. Ibu, masuk dulu saja. Ceritanya pelan-pelan saja nanti. Ibuku melihat cucunya dalam pelukanku dan mengangguk seolah mengerti. Akhirnya mereka menunjukkan sifat aslinya. Suara gerbang berat yang tertutup terdengar. Sekarang, saatnya untuk bertarung tanpa ada yang disembunyikan. Ruang tengah di rumah megah di menteng itu dipenuhi cahaya hangat. Ibuku menyuruhku duduk di sofa dan menyajikan teh hangat. Beliau dengan hati-hati mengambil putriku yang tertidur dari pelukanku, membaringkannya di kamar sebelah, lalu kembali. Sekarang ceritakan. Apa yang terjadi? Aku menceritakan semua kejadian malam itu, secara perlahan. Penghinaan yang kuterima di hari ulang tahunku, kemunculan Sinta, dan perhitungan untung rugi yang terang-terangan dari keluarga mertuaku. Ibuku mendengarkan dengan tenang. Terkadang sorot matanya berubah dingin, tapi beliau tidak pernah memotong ceritaku sampai selesai. Jadi kamu pergi dari sana? Iya, Bu. Maafkan saya. Padahal saya sudah berjanji akan menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu minta maaf. Kamu sudah cukup bertahan, dan kamu membuat pilihan yang tepat. Ibuku terdiam sejenak, berpikir, lalu berkata, Kirana, sepertinya sekarang bukan lagi saatnya untuk bersembunyi, melainkan saatnya untuk menunjukkan diri. Ibu, saatnya untuk menunjukkan pada mereka siapa dirimu, dan kekuatan apa yang kamu miliki. Tapi menekan mereka dengan uang dan kekuasaan yang kita miliki itu tidak ada artinya. Itu sama saja dengan menurunkan level kita menjadi seperti mereka. Ibuku mengambil sebuah dokumen dari atas meja. Posisi kepala tim audit di Nusantara Elektronik sedang kosong. Akan ada rekrutmen khusus. Aku menatap ibuku dengan terkejut. Kepala tim audit? Tapi saya? Masuklah dengan kemampuanmu. Melalui seleksi yang adil. Dengan pengalaman dan ketekunanmu selama ini, itu sudah cukup. Tentu saja, jika kamu diterima dan mulai bekerja, fakta bahwa kamu adalah putri CEO akan terungkap. Menyembunyikannya hanya akan menciptakan kesalahpahaman lain. Tapi terlepas dari itu, kamu harus membuktikan kemampuanmu. Ibuku memegang tanganku. Sebagai kepala tim audit, kamu akan bisa menyelidiki transaksi ilegal antara Cahaya Abadi dan Sinta. Tapi kamu harus melakukannya sesuai aturan. Bukan dengan emosi, tapi dengan dokumen. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan keadilan. Aku berpikir dalam-dalam. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah tentang meluruskan apa yang salah. Ibu. Saya punya syarat, katakan saja. Pertama, saya hanya akan bertanggung jawab mengumpulkan dan merapikan data. Keputusan dan sanksi akan ditentukan oleh komite independen. Saya tidak ingin disalahpahami bekerja karena sentimen pribadi. Ibuku mengangguk. Pikiran yang bijak. Apalagi, kedua, kecuali untuk keperluan pekerjaan, saya tidak akan melakukan pertemuan pribadi apapun. Baik, ketiga, saya tidak akan melakukan manipulasi apapun dalam proses evaluasi atau penilaian. Saya hanya akan bekerja berdasarkan fakta dan bukti. Ibuku tersenyum. Memang putriku, lakukan seperti itu, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Aku berdiri dan berkata, beri saya waktu 1 bulan. Saya akan menyelesaikan serah terima pekerjaan di perusahaan saya saat ini dengan baik. Saya ingin bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang telah saya lakukan. Tentu saja, awal dan akhir harus selalu bersih. Ibuku memelukku lagi. Selama ini kamu pasti sangat menderita sendirian? Tidak, Bu. Berkat ibu, saya belajar bagaimana menilai orang. Sekarang saya tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Malam itu, setelah sekian lama, aku tidur di kamar masa kecilku.
Stiker bintang yang menyala dalam gelap yang menempel di langit-langit masih bersinar samar. Saat terbangun sejenak di waktu subuh, aku mengintip ke kamar sebelah. Anakku yang berharga tertidur dengan nyenyak. Aku berjanji akan menunjukkan kehidupan yang berbeda padanya. Akan mengajarinya cara melihat esensi, bukan hanya penampilan. Cara hidup dengan jujur. Keesokan paginya, ibuku menyiapkan sarapan. Mulai hari ini adalah awal yang baru. Tapi jangan terburu-buru, pelan-pelan saja, selesaikan satu persatu. Baik, Bu. Dan satu hal lagi. Mereka mungkin berpikir telah mengusirmu. Tapi sebenarnya, merekalah yang telah membuat kesalahan terbesar. Mereka telah menjadikan orang yang paling penting dalam hubungan mereka dengan Nusantara Group sebagai musuh. Aku mengangguk. Tapi aku tidak terbakar oleh dendam. Aku hanya ingin meluruskan yang salah dan menegakkan keadilan. Ibu, kapan pengumuman rekrutmen khususnya akan keluar? Minggu depan. Sebelum itu, ada yang harus kamu siapkan, CV, surat lamaran, dan rencana kerja. Kamu akan dinilai dengan syarat yang sama seperti pelamar lainnya. Baik. Saya akan melakukan yang terbaik. Ibuku menepuk pundakku. Sekarang, kamu boleh hidup sejenak bukan sebagai Kirana, tapi sebagai Kirana, putri dari Rina Wijaya. Tapi jangan menyalahgunakan beban nama itu. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan dengan nama itu adalah menegakkan keadilan. Aku menarik napas dalam-dalam. Momen di mana kehidupan baru dimulai, siang itu, aku pergi ke kantor dan menyatakan niatku untuk mengundurkan diri. Saya akan berhenti 1 bulan lagi. Sebelum itu, saya akan menyerah terimakan semua tugas saya dengan sempurna. Pak manajer tampak kecewa, tapi beliau menghormati keputusanku. Anda mau pindah kemana? Saya akan melakukan pekerjaan yang lebih penting di tempat yang lebih besar. Hanya itu yang bisa kukatakan. Ini belum saatnya untuk mengungkapkan segalanya. 1 bulan lagi, semuanya akan berubah. Tapi aku tidak terburu-buru. Seperti yang diajarkan ibuku, aku akan maju selangkah demi selangkah. Keadilan akan datang perlahan, tapi pasti. Seminggu berlalu. Setiap hari aku pergi ke kantor untuk mempersiapkan serah terima pekerjaan, dan setelah pulang kerja, aku mempersiapkan rekrutmen khusus di rumah di Menteng. Ibuku berperan sebagai penasihat di sisiku. Kirana, jika kamu menjadi kepala tim audit, akan ada banyak godaan dan tekanan, terutama jika identitasmu terungkap. Ibuku meletakkan cangkir tehnya dan melanjutkan, yang ibu pelajari selama 30 tahun mengelola perusahaan adalah, pada akhirnya, orang yang mematuhi aturanlah yang menang. Pada awalnya, jalan pintas mungkin terlihat lebih cepat dan efektif. Tapi pada akhirnya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Apakah ibu juga pernah mengalaminya? Sering sekali. Dulu, perusahaan pesaing menggunakan segala cara kotor. Suap, lobby, bahkan mata-mata industri. Setiap kali, aku memilih untuk menghadapinya secara langsung. Aku mengumpulkan bukti, menempuh jalur hukum, dan melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sorot mata ibuku menjadi tegas. Awalnya, mereka menertawakanku, menganggapku bodoh. Tapi 10, 20 tahun berlalu, satu persatu dari mereka runtuh, dan Nusantara Group menjadi nomor 1 di industri ini. Aku membuktikan bahwa kejujuran adalah senjata terkuat. Aku mengangguk. Saya juga ingin melakukan hal yang sama. Tapi jujur, saya merasa cemas. Apakah saya bisa melakukannya dengan baik? Kamu sudah membuktikannya. Selama 3 tahun, kamu bertahan menghadapi cemoohan dan penghinaan itu dengan tetap tekun. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Malam itu, ibuku menunjukkan sebuah dokumen khusus padaku. Apa ini? Ini riwayat transaksi antara Nusantara Elektronik dan Cahaya Abadi. Ini hanya data publik tapi ada banyak keanehan. Terutama dalam setahun terakhir, kontrak yang didapatkan Cahaya Abadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan lain. Aku memeriksa dokumen itu. Memang aneh. Proses tender tidak transparan, dan harganya lebih tinggi dari harga pasar. Waktunya bertepatan dengan saat Sinta masuk ke tim manajemen pengadaan mitra. Benar. Tapi ini saja tidak cukup. Jika kamu menjadi kepala tim audit, kamu akan bisa memeriksa data internal secara resmi. Ibuku mengeluarkan file lain. Ini adalah pedoman pencegahan konflik kepentingan.
Prinsip-prinsip yang harus kamu patuhi jika menjadi kepala tim audit. Aku membacanya dengan teliti. Termasuk di dalamnya adalah pengecualian dari penyelidikan untuk kasus yang memiliki kepentingan pribadi, dokumentasi semua proses, dan prosedur verifikasi independen. Ibu, saya ingin melakukannya dengan lebih ketat. Bagaimana? Semua data yang saya kumpulkan akan saya serahkan ke komite independen, dan saya tidak akan terlibat dalam pengambilan keputusan sama sekali. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengatakan saya bekerja karena sentimen pribadi. Ibuku tersenyum puas. Ide yang bagus. Dan satu saran lagi, catat semua percakapan dan pertemuan. Email, dokumen, bahkan rekaman suara. Nantinya, semua itu akan melindungimu. Keesokan harinya, aku mulai membuat manual serah terima pekerjaan di kantor. Aku merinci kemajuan setiap tugas, kontak penanggung jawab, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Kirana, apa perlu dibuat sedetail ini? Tanya Pak Manajer dengan heran. Saya tidak ingin pengganti saya kesulitan. Pekerjaan harus berjalan lancar meskipun saya sudah tidak di sini. Anda benar-benar bertanggung jawab. Anda pasti akan sukses di tempat kerja yang baru. Malamnya, saat kembali ke rumah di Menteng, aku makan malam bersama ibuku dan mengobrol. Siapa saja panitia seleksi rekrutmen khususnya? 3 ahli eksternal, 2 eksekutif internal. Aku hanya memberikan persetujuan akhir dan tidak terlibat dalam proses seleksi sama sekali. Ini untuk mencegah tuduhan ketidakadilan. Pasti banyak pelamar lain, kan? Tentu saja. Kepala tim audit adalah posisi penting. Tapi kamu cukup kompetitif. Pengalaman kerja yang tekun selama 3 tahun di perusahaan kecil, reputasi yang bersih, dan yang terpenting, kejujuran. Itulah senjatamu. Malam itu, aku menyusun rencana kerja. Dengan judul proposal pembangunan sistem audit yang transparan, aku merinci rencana yang akan aku laksanakan jika menjadi kepala tim audit. Pertama, dokumentasi dan publikasi semua proses audit. Kedua, penguatan sistem pelaporan anonim. Ketiga, penilaian objektif melalui komite independen. Keempat, publikasi laporan eksternal secara berkala. Setelah membaca proposal rencanaku, ibuku berkata, "Bagus sekali. Tapi ada satu hal yang kurang." "Apa itu?" "Keberanian untuk mengakui kesalahan. Sekalipun kamu sangat berhati-hati, kamu bisa saja membuat kesalahan. Saat itu terjadi, jangan sembunyi. Akui dan perbaiki, itulah cara untuk mendapatkan kepercayaan yang sesungguhnya." Aku menyimpan nasihat itu di dalam hati. 2 hari kemudian, pengumuman rekrutmen khusus untuk Kepala Tim Audit Nusantara Elektronik dipublikasikan. Seperti yang diduga, persaingannya ketat. Tapi aku tidak takut, karena jalan yang telah kulalui adalah jalan yang jujur, dan aku akan terus seperti itu. Ibu, bagaimana jika aku tidak lolos? Kalau begitu kita cari cara lain. Yang penting adalah tidak menyerah. Keadilan bisa dicapai melalui banyak jalan, tapi aku yakin aku tidak akan gagal. Aku tahu bahwa pengalaman dan rencanaku memiliki ketulusan, aturan dan catatan. Itulah senjata yang kupilih. 2 bulan kemudian, di kantor kepala tim audit di lantai 18 markas besar Nusantara Elektronik. Seminggu setelah menerima pemberitahuan kelulusan rekrutmen khusus, hari ini adalah hari pertamaku bekerja sebagai kepala tim audit. Selamat atas pengangkatannya, Ibu Kirana. 8 anggota tim audit berkumpul di ruang rapat untuk menyambutku. Aku menatap mata mereka satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya. Meskipun saya masuk melalui rekrutmen khusus, saya akan membuktikannya dengan kinerja. Mulai hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kontrak semua perusahaan mitra, termasuk Cahaya Abadi. Para anggota tim tampak terkejut. Pemeriksaan menyeluruh di hari pertama. Bapak Hartono, seorang staf senior, dengan hati-hati mengangkat tangan. "Ibu, Cahaya Abadi adalah mitra utama kita. Justru karena itu, semuanya harus lebih transparan. Pak Hartono, tolong siapkan dokumen asli evaluasi selama 3 tahun terakhir. Ibu Ratih, siapkan notulen rapat dan email. Mas Budi, siapkan kontrak dan catatan pengiriman." "Baik, Bu." 2 jam kemudian, tumpukan dokumen menggunung di meja rapat. Aku membuka lembar evaluasi semester pertama tahun 2022. Dalam evaluasi teknis,
PT Adi Teknik mendapat 98 poin, PT Bima Teknologi 94 poin, dan Cahaya Abadi 72 poin. Harganya pun, Cahaya Abadi yang paling tinggi. Namun, yang terpilih adalah Cahaya Abadi. Pak Hartono, siapa penanggung jawab saat evaluasi ini dilakukan? Sinta dari tim manajemen pengadaan mitra. Saat itu posisinya masih manajer. Aku memeriksa dokumen-dokumen lain. Semester kedua 2022. Semester pertama 2023. Polanya sama. Cahaya Abadi selalu mendapat nilai rendah, tetapi selalu terpilih. Ibu Ratih, apakah ada alasan pemilihan di notulen rapat? Ada di sini, Bu. Tapi hanya ungkapan-ungkapan ambigu seperti penilaian komprehensif dan kemitraan jangka panjang. Tidak ada dasar yang konkret. Ibu, coba lihat ini. Mas Budi membawa catatan pengiriman Januari 2023. 30% barang yang dikirim Cahaya Abadi ditolak karena tidak memenuhi standar kualitas. Tapi 2 minggu kemudian, barang dikirim ulang dan pembayaran langsung dilakukan. Biasanya, barang yang ditolak akan melalui masa verifikasi selama 3 bulan atau lebih. Ini sangat tidak biasa. Siapa yang menyetujuinya? Sinta lagi, Bu. Polanya sangat jelas. Keesokan paginya, Ibu Rati masuk dengan terengah-engah. Ibu, email yang terhapus berhasil dipulihkan. Ini email yang dikirim Sinta kepada bawahannya. Isinya mengejutkan. Untuk tender panel LCD kali ini, berikan kepada Cahaya Abadi. Lembar evaluasi akan saya ubah, jadi buang saja yang asli. Detailnya akan saya sampaikan secara lisan. Tanggalnya 2 hari sebelum pengumuman tender. Jelas sekali ini adalah penunjukan langsung. Dan lihat ini juga. Setiap kali Cahaya Abadi memenangkan kontrak, mereka mentransfer sejumlah besar uang ke perusahaan bernama SJ Konsultindo. Tolong selidiki perusahaan itu. 1 jam kemudian, Mas Budi kembali. Ibu, SJ Konsultindo itu perusahaan cangkang. Perusahaan fiktif tanpa wujud nyata. Dan direktur utamanya. Siapa? Adik laki-laki Sinta, Satria, Bingo. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Saat itu, ponsel pribadiku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Ibu Kirana, Kepala Tim Audit. Saya Bimo, pernah bekerja di tim akuntansi Cahaya Abadi. Ada apa? Saya tahu tentang korupsi antara Sinta dan perusahaan kami. Saya ingin memberikan bukti. Di mana kita bisa bertemu? Bertemu langsung berbahaya. Pihak Sinta mengawasi saya. Saya akan mengirimkannya melalui kurir. Riwayat rekening, rekaman percakapan, semua buktinya ada. Mengapa Anda membantu saya? Saya juga terlibat, tapi saya tidak tahan lagi. Saya ingin melihat keadilan menang. 2 hari kemudian, sebuah paket anonim tiba. Di dalamnya ada sebuah USB dan sebuah memo bertuliskan, "Semoga keadilan menang." Saat aku menyambungkan USB ke komputer, data-data yang mengejutkan muncul, catatan transfer bulanan sebesar 50 juta rupiah dari Cahaya Abadi ke rekening pribadi Sinta, rekaman percakapan telepon, dan bukti perjalanan luar negeri sebagai imbalan kontrak. Saat aku mendengarkan rekamannya, semuanya menjadi lebih jelas. Bu Sinta, tolong bantu untuk proyek kali ini ya. Imbalannya seperti biasa. Tenang saja, Pak Budi. Lembar evaluasi biar saya yang atur. Pak Budi, ayah mertuaku, sekarang sudah cukup. Aku merapikan semua data secara sistematis. Aku mengurutkannya berdasarkan tanggal, transaksi, dan kekuatan bukti, lalu merangkum isu hukum untuk setiap kasus. Tim sekalian, kerja bagus. Sekarang, kita akan menyerahkan data ini ke komite independen. Ibu, tim manajemen pengadaan mitra tidak akan tinggal diam. Itu masalah mereka. Kita hanya perlu menyampaikan fakta. Beberapa hari kemudian, tekanan tidak langsung datang dari tim manajemen pengadaan mitra. Pemberitahuan bahwa mereka akan meninjau anggaran tim audit. Tapi aku tidak goyah. Seminggu kemudian, komite independen dibentuk. Di hadapan 5 anggota komite yang terdiri dari auditor eksternal, kepala tim hukum, dan pejabat kepatuhan, aku mempresentasikan dengan tenang. Ini adalah bukti objektif yang dikumpulkan oleh tim audit. Penilaian kami serahkan kepada komite. Ibu Kirana, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Dokumen sudah menjelaskan segalanya. Saat keluar dari ruang rapat,
Aku berpikir. Mereka masih belum tahu siapa aku. Aku hanyalah kepala tim baru yang masuk melalui rekrutmen khusus. Tapi sebentar lagi mereka akan tahu. Keesokan harinya, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ibu, ada laporan masuk lagi. Mas Budi membawa laporan dari seorang karyawan internal. Katanya Sinta melakukan hal yang sama pada perusahaan mitra lain. Uang yang diterima melalui SJ, Konsultindo saja sudah lebih dari 2 miliar rupiah. Aku segera menganalisis data tersebut. Ada 12 perusahaan yang menjadi korban, dengan total kerugian lebih dari puluhan miliar rupiah. Ini bukan sekadar suap, tapi kejahatan terorganisir. Apakah akan diserahkan sebagai data tambahan ke komite independen? Tentu saja, ini adalah kasus yang harus diserahkan ke kejaksaan. Sore itu, aku mendapat telepon dari ibuku, panggilan resmi melalui sekretariat, Kepala Tim Audit Kirana. Silakan datang ke ruang CEO. Saat aku masuk ke ruang CEO, ibuku sedang menatap keluar jendela. Aku dengar penyelidikannya berjalan lancar. Benar, Ibu CEO. Aku menggunakan panggilan resmi karena mungkin ada staf lain di sekitar. Keputusan komite independen akan segera keluar. Sebelum itu, mungkin akan ada perlawanan yang lebih besar. Saya sudah siap. Bagus. Lakukan sesuai prinsip sampai akhir. Saat keluar dari ruang CEO, aku bertekad. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Siapa aku, dan mengapa aku melakukan ini. Malam itu, aku dengan tenang meninjau kembali bukti-bukti. Jejak korupsi dan penyimpangan yang menumpuk selama 3 tahun. Sekarang, waktunya mereka diadili. Telepon berdering dari Ketua Komite Independen. Ibu Kirana, kami sudah menerima data tambahannya. Besok kami akan membuat keputusan akhir. Baik. Akhirnya, hari penghakiman tiba. Aku menatap keluar jendela dan berpikir, keadilan akan datang perlahan, tapi pasti, dan sebentar lagi, mereka akan tahu apa yang telah mereka hilangkan. Hari itu adalah hari di mana hasil investigasi awal dari komite independen diumumkan. Ibu Kirana, komite meminta data tambahan. Mereka ingin memeriksa semua riwayat transaksi Cahaya Abadi selama 5 tahun terakhir. Dalam hati aku bersorak. Komite sudah mulai menyadari keseriusan masalah ini. Baik, akan segera saya siapkan. Dalam perjalanan ke ruang arsip, aku mendengar bisik-bisik di koridor. Tim audit katanya sedang mengusik Cahaya Abadi. Kepala tim baru itu bikin gara-gara besar di hari pertama. Sinta tidak akan tinggal diam. Aku mengabaikan tatapan mereka dan masuk ke ruang arsip. Di antara tumpukan kotak berdebu, aku mulai mencari dokumen kontrak dari tahun 2019 hingga 2024. Ibu, lihat ini. Panggil Pak Hartono dengan suara terkejut. Itu adalah kontrak tahun 2020, dan ada yang aneh. Nilai kontraknya ada 2. Di kontrak resmi tertulis 10 miliar, tapi di dokumen persetujuan internal tertulis 13 miliar. Selisih 3 miliar. Kemana perginya? Cari lagi. Pasti ada polanya. 1 jam kemudian, kami menemukan fakta yang mengejutkan. Setiap tahun, selisih serupa terjadi, dan uang itu semuanya keluar sebagai biaya konsultasi. Ibu, ada yang lebih aneh lagi di sini. Ibu Rati membawa dokumen asli evaluasi. Skornya telah ditimpa dengan cairan koreksi. Setelah kami coba pulihkan skor aslinya, Cahaya Abadi bahkan tidak sampai 60 poin. Seharusnya mereka gugur. Apakah ada tanda tangan orang yang mengubahnya? Ada, di sini. Sinta, saat itu, pintu ruang arsip terbuka dengan kasar. Siapa yang mengobrak-abrik dokumen lama tanpa izin? Itu adalah wakil manajer tim manajemen pengadaan mitra. Tangan kanan Sinta, ini permintaan dari komite independen. Kami sudah mendapat persetujuan resmi, tetap saja, dokumen tim kami harus dengan izin kami. Ini adalah wewenang tim audit. Jika Anda menghalangi, kami akan melaporkannya sebagai penghalangan kerja. Wakil manajer itu pergi dengan geram. Jelas dia akan melapor pada Sinta. Pukul 3 sore, kami menemukan bukti yang lebih kuat. Ibu, ini luar biasa. Mas Budi berlari dengan antusias. Saya memeriksa log sistem pengadaan. Sinta setiap kali masuk ke sistem setelah batas waktu tender dan mengubah skor. Alamat IP dan waktunya semua tercatat. Apakah ada di server cadangan juga? Ada. Dia mencoba menghapusnya,
tapi sepertinya tidak bisa menghapus data cadangan. Sekarang, puzzle itu lengkap. Saat itu, ponselku berdering. Seorang informan anonim lainnya. Ibu Kirana, saya seorang staf di tim pengadaan Nusantara Elektronik. Ada apa? Sinta sekarang sedang mengadakan rapat darurat. Mereka sedang menyusun rencana untuk menghentikan Anda. Apa yang akan mereka lakukan secara spesifik? Mereka sedang menyelidiki masa lalu Anda. Mencari kelemahan untuk mengancam Anda. Dan, Direktur Cahaya Abadi sudah mulai melobi para eksekutif di grup kami untuk menghentikan audit ini. Telepon terputus. Situasi menjadi semakin genting. Aku segera mengumpulkan tim. Mulai sekarang, kecepatan adalah kunci. Kita harus mengamankan semua data sebelum mereka menghancurkan bukti. Tapi Bu, dengan jumlah orang kita, saya akan meminta bantuan tim IT. Kita juga butuh ahli forensik digital. Malam itu, kami bekerja lembur. Bertahan dengan kopi dan nasi bungkus sambil menganalisis ribuan lembar dokumen. Pukul 4 pagi, akhirnya gambaran keseluruhan terlihat. Hubungan simbiosis antara Sinta dan Cahaya Abadi sudah dimulai 5 tahun lalu, dengan total kerugian lebih dari 50 miliar rupiah. Dan yang mengejutkan, eksekutif lain juga terlibat. Ibu, ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini kejahatan terorganisir. Ini sudah level yang harus dilaporkan ke kejaksaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Sekarang adalah saat di mana aku melintasi sungai yang tidak bisa diseberangi kembali. Salin semua data dan serahkan ke komite independen. Simpan yang asli dalam keadaan tersegel. Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ibu, gawat, Pak Hartono berlari tergopoh-gopoh. Ada apa? Tadi malam ada yang mencoba masuk ke ruang arsip. Untungnya sistem keamanan berfungsi, jadi gagal. Mereka sudah mulai bergerak. Sudah periksa CCTV? Sudah, ada 2 orang berpakaian hitam, tapi wajahnya tidak terlihat. Tapi aku bisa menebak siapa mereka. Pukul 10 pagi, komite independen mengadakan rapat darurat. Ibu Kirana, kami sudah memeriksa data yang Anda serahkan. Ini adalah masalah yang sangat serius. Wajah ketua komite tampak kaku. Kami akan segera membentuk tim audit khusus. Dan kasus ini juga harus dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan. Saya setuju. Tapi Ibu Kirana, apakah Anda pernah merasa terancam? Mengapa begitu? Pihak Cahaya Abadi kemungkinan akan bertindak sangat agresif. Anda harus berhati-hati. Saat keluar dari ruang rapat, aku berpapasan dengan Sinta di koridor. Sepertinya dia belum melihatku dengan jelas. Dia berjalan dari kejauhan, sambil berbicara dengan bawahannya. Sudah cari tahu siapa kepala tim audit baru itu? Katanya masuk lewat rekrutmen khusus, tapi latar belakangnya tidak bisa diketahui. Ah, tidak mungkin. Mana mungkin Nusantara Elektronik mengangkat sembarang orang jadi kepala tim? Pasti ada orang dalam. Saat itu, Sinta mengangkat kepalanya dan melihatku. Seketika, wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya membelalak dan mulutnya ternganga. Kirana? Aku melewatinya dengan tenang. Selamat pagi, Ibu Sinta. Tunggu. Kamu. Bagaimana kamu bisa di sini? Saya harus bekerja. Permisi. Sinta berdiri membatu menatapku. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. 1 jam kemudian, ponselku berdering tanpa henti. Suamiku, Kirana. Kamu benar-benar kepala tim audit Nusantara Elektronik? Anda siapa? Ini aku. Bagus. Oh, Anda. Ada apa? Bagaimana kamu? Tidak. Kamu menyogok siapa? Bagaimana kamu bisa mendapatkan posisi itu? Aku tertawa sinis. Saya masuk dengan kemampuan saya. Jangan bohong. Lulusan perusahaan kecil, sepertimu mana mungkin bisa jadi kepala tim di perusahaan besar. Terserah jika Anda tidak percaya. Tapi mengapa Anda menelepon? Hentikan penyelidikan perusahaan kami. Sekarang juga, itu bukan wewenang saya. Itu adalah keputusan komite independen. Kamu mau balas dendam, kan? Karena kami mengusirmu. Bukan balas dendam, tapi keadilan. Dan yang mengusir saya adalah pilihan kalian sendiri. Kirana, aku menutup telepon. Tak lama kemudian,
Telepon dari ibu mertuaku juga masuk. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu mau menghancurkan keluarga kami. Selamat pagi, Bu. Ibu apanya? Aku akan cari tahu bagaimana kamu bisa jadi kepala tim audit. Pasti pakai cara kotor, kan? Silakan cari tahu. Saya tidak melakukan kesalahan. Awas kamu. Beraninya orang sepertimu. Aku juga menutup telepon itu. Mereka masih berpikir aku hanyalah wanita bergaji rendah dari perusahaan kecil. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang ada di belakangku. Siapa aku sebenarnya? Sore harinya, berita darurat muncul di televisi. Nusantara Elektronik memulai audit khusus terkait dugaan korupsi mitra usaha. Cahaya Abadi dan beberapa perusahaan lain diduga terlibat. Sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, aku mendapat telepon dari ibuku. Aku sudah lihat beritanya. Masalahnya semakin besar. Iya, skalanya lebih besar dari yang saya duga. Mereka akan melawan. Kamu siap? Iya, saya siap. Bagus. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Aku menatap keluar jendela. Sebentar lagi semuanya akan terungkap, apa yang telah mereka hilangkan. Dan siapa yang telah mereka jadikan musuh. Hari penghakiman semakin dekat. Di ruang sidang pengadilan agama. Hakim membolak-balik berkas dan bertanya, "Saudara Bagus, silakan sampaikan pendapat Anda mengenai hak asuh anak." Suamiku berbisik dengan pengacaranya, lalu mengangkat kepala. Saya menyerahkan hak asuh anak. Ruang sidang menjadi riuh. Hakim pun tampak terkejut. Bagaimana dengan nafkah anak? Itu juga tidak akan saya berikan. Mendengarnya langsung terasa pahit, tapi justru itu yang kuinginkan. Hakim membetulkan kacamatanya dan bertanya, "Apa alasannya?" "Alia adalah anak kandung Anda." "Bukan, saya ingin memulai hidup baru. Saya akan segera menikah lagi, dan saya ingin memulainya dengan bersih." "Dengan bersih?" Suara hakim terdengar mengecam. "Apakah melepaskan tanggung jawab terhadap anak perempuan berusia 2 tahun itu namanya bersih?" Suamiku menunduk. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya menimpali, "Hakim, sebagai gantinya kami tidak memberikan nafkah, kami juga tidak akan menuntut harta gonogini, supaya sama-sama selesai dengan baik." "Ibu." Aku akhirnya angkat bicara. "Alia bukanlah barang dagangan. Siapa yang bilang mau berdagang? Cuma supaya sama-sama enak." "Enak?" Sepertinya ibu sama sekali tidak memikirkan cucu ibu. Ibu mertuaku terdiam. Tentu saja, dia tidak punya kata-kata untuk membalas. Hakim menyimpulkan, Saudari Kirana mendapatkan hak perwalian dan hak asuh penuh. Kewajiban nafkah anak dari Saudara Bagus adalah hal yang tidak bisa dilepaskan, tetapi jika Saudari Kirana menolak untuk menerimanya, saya menolaknya. Aku berkata dengan tegas. Saya akan membesarkannya dengan kekuatan saya sendiri. Bantuan dari pihak sana tidak saya perlukan. Suamiku mengangkat kepalanya dan menatapku. Tatapannya penuh rasa terima kasih. Menjijikkan, setelah sidang selesai dan saat aku meninggalkan pengadilan, ayah mertuaku mengikutiku. "Kirana, terima kasih atas pengertianmu. Saya tidak mengerti. Saya hanya memutuskan hubungan. Tetap saja, Alia kan cucu kami. Bukan lagi, baik secara hukum maupun emosional." Ayah mertuaku hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi aku terus berjalan pergi. Dalam perjalanan kembali ke kantor dengan mobil, sebuah berita kilat terdengar di radio. Direktur Utama Cahaya Abadi, Bagus, umumkan pernikahan kembali di tengah proses perceraian. Belum genap 2 jam sejak putusan cerai, beritanya sudah sampai ke media. Saat tiba di kantor, tatapan rekan-rekanku terasa aneh. "Ibu." Pak Hartono menunjukkan sebuah tablet. "Bagus umumkan pertunangan dengan Sinta dari Nusantara Elektronik. Umumkan pernikahan di hari perceraian, timbulkan kontroversi moralitas. Ada fotonya juga. Foto mesra keduanya yang sepertinya diambil di sebuah hotel." "Ibu, Anda tidak apa-apa?" tanya Ibu Ratih dengan cemas. "Iya, tidak apa-apa. Sudah kuduga. Tapi sejujurnya, perasaanku tidak baik. Selama 3 tahun aku bertahan seperti orang bodoh, mereka sudah membangun hubungan baru. Saat itu, telepon dari ibuku berdering. Aku sudah lihat beritanya." "Iya, Bu." "Marah?" "Sedikit. Tentu saja harus marah.
Tapi sekarang saatnya kamu menunjukkan siapa dirimu. Belum saatnya. Aku tahu. Tunggu sedikit lagi. Saat waktunya tiba, kamu akan membalikan segalanya. Aku menutup telepon dan kembali fokus pada pekerjaan. Sore harinya, ada rapat laporan sementara audit khusus cahaya abadi. Hingga saat ini, kerugian akibat korupsi yang terkonfirmasi sudah lebih dari 60 miliar rupiah. Ruang rapat menjadi riuh. 60 miliar? Benar. Dan selain Sinta, ada 3 eksekutif lain yang terlibat. Wajah para direksi menjadi kaku. Segera laporkan ke kejaksaan. Dan kami akan meninjau kembali semua kontrak dengan cahaya abadi. Menjelang malam, Sinta datang menemuiku. Tapi kepercayaan dirinya yang dulu sudah hilang. Ibu Kirana. Tidak, Kirana. Di tempat umum, tolong gunakan jabatan. Mari kita bicara jujur. Kamu pasti punya dendam padaku, kan? Dendam? Karena aku merebut Bagus. Aku tertawa. Bukan direbut, tapi saya berikan. Saya membuang sesuatu yang tidak saya perlukan. Wajah Sinta memerah. Kamu benar-benar akan menyesal nanti. Aku terus mendengar kalimat itu, tapi kapan penyesalan itu akan datang? Sinta pergi dengan geram. Pukul 9 malam, saat bersiap-siap pulang, sebuah pesan tak terduga masuk. Kirana, ini Bagus. Terima kasih untuk hari ini. Karena kamu menolak nafkah, aku bisa memulai hidup baru. Aku akan hidup bahagia dengan Sinta. Semoga kamu juga bertemu orang yang baik. Aku membaca pesan itu lalu menghapusnya. Tidak ada gunanya untuk dibalas. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, aku berpikir, mereka masih belum tahu siapa aku dan apa yang sedang aku siapkan. Sebentar lagi mereka akan tahu apa yang telah mereka buang dan siapa yang telah mereka jadikan musuh. Saat tiba di rumah di Menteng, ibuku sedang menunggu di ruang tengah. Alia, sudah tidur. Bagaimana harimu? Sudah cerai, dan mantan suami akan menikah lagi. Cepat sekali. Ibuku tersenyum pahit. Sekarang, semuanya benar-benar dimulai. Iya, sekarang tidak ada lagi yang menghalangi. Besok akan ada sesuatu yang istimewa. Apa itu? Kesempatan emas untuk mengungkapkan identitasmu. Aku mengangguk. Penghinaan dan cemoohan yang kuterima selama 3 tahun. Sekarang saatnya untuk membalas. Pemandangan malam Jakarta terlihat dari jendela. Di suatu tempat di sana, keluarga mertuaku mungkin sedang mengadakan pesta pernikahan kembali. Tapi besok, semuanya akan berubah. Perlahan, tapi pasti, aula utama markas besar Nusantara Elektronik. Lebih dari 200 orang dari kalangan industri dan media berkumpul di acara konferensi pers. Sebuah spanduk bertuliskan, pengumuman hasil audit khusus cahaya abadi tergantung di sana. Aku menarik napas di belakang panggung. Hari ini adalah harinya. Hari di mana semuanya akan terungkap. Ibu Kirana, 5 menit lagi dimulai. Seorang staf memberitahuku, aku menatap cermin dan merapikan pakaianku untuk terakhir kalinya. Aku mengintip sedikit ke arah kursi penonton. Seperti yang kuduga, ayah mertua, ibu mertua, mantan suami, dan Sinta, semuanya ada di sana. Mungkin mereka berniat untuk menyuarakan betapa tidak adilnya perlakuan yang mereka terima. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan memulai pengumuman hasil audit khusus cahaya abadi. MC memulai acara. Pertama-tama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari CEO Nusantara Group, Ibu Rina Wijaya. Ibuku naik ke atas panggung. Dengan penampilannya yang karismatik, suasana menjadi hening. Nusantara Group menjadikan transparansi manajemen sebagai nilai utama. Audit khusus kali ini juga merupakan bagian dari itu. Saya berterima kasih kepada tim audit yang telah menjunjung tinggi prinsip tanpa tunduk pada tekanan eksternal apapun. Setelah ibuku turun, MC kembali memegang mikrofon. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari kepala tim audit yang memimpin audit khusus ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan ke atas panggung, lampu disorot menyorotiku, ratusan pasang mata tertuju padaku. Selamat pagi. Suaraku menggema melalui mikrofon. Saya Kirana, Kepala Tim Audit Nusantara Elektronik. Seketika, dari barisan belakang penonton terdengar suara terkesiap. Keluarga mertuaku. Ibu mertuaku membetulkan kacamatanya dan menatapku tajam. Wajahnya penuh ketidakpercayaan.
Mantan suamiku membeku dengan mulut ternganga, dan Sinta menjatuhkan ponselnya. Aku memulai presentasi dengan tenang. Hasil audit khusus Cahaya Abadi, terkonfirmasi adanya penyimpangan dana sebesar 63 miliar rupiah. Di layar, data-data bukti ditampilkan. Lembar evaluasi yang dimanipulasi, rincian dana gelap, rekaman percakapan. Sinta, kepala tim pengadaan, beserta 4 orang karyawan lainnya terlibat dalam kasus ini. Sinta tiba-tiba berdiri. Ini rekayasa? Ini karena dendam pribadi. Pertanyaan akan dijawab setelah presentasi selesai. Aku berkata dengan tenang, dan petugas keamanan menahan Sinta. Aku melanjutkan presentasi. Tapi para wartawan mulai berbisik. Tunggu, namanya Kirana? Bukannya dia pewaris Nusantara Group? Katanya putri CEO Rina Wijaya. Saat itu, seorang wartawan mengangkat tangan. Ibu Kirana, apakah Anda memiliki hubungan dengan CEO Nusantara Group, Ibu Rina Wijaya? Sebelum aku menjawab, ibuku kembali naik ke atas panggung. Saya yang akan menjawabnya. Suasana menjadi hening. Kepala tim audit Kirana. Ibuku berhenti sejenak dan menatap ke arah penonton. Matanya bertemu dengan mata keluarga mertuaku. Adalah putri saya. Itu adalah sebuah bom. Suasana menjadi gempar. Kilatan blitz kamera menyala dan para wartawan serentak berdiri. Pewaris Nusantara Group melakukan audit sendiri? Apa alasan menyembunyikan identitas selama ini? Kabarnya ada hubungan pribadi dengan Cahaya Abadi. Ayah mertuaku kehilangan pegangan pada kursinya karena syok. Dia jatuh terduduk. Ibu mertuaku menjatuhkan tasnya. Tas Hermes mahalnya jatuh ke lantai. Apa-apaan ini? Mantan suamiku benar-benar kehilangan akal. Dia menatap Sinta, lalu menatapku, lalu kembali menatap ibuku, seolah menyangkal kenyataan. Tidak mungkin. Dia kan cuma kerja di perusahaan kecil. Ibuku mengambil mikrofon. Putri saya, 3 tahun yang lalu, menikah dengan menyembunyikan latar belakangnya. Karena dia ingin dinilai dari esensinya, bukan dari penampilan luarnya. Ibuku menatap lurus ke arah keluarga mertuaku. Tetapi keluarga Direktur Utama Cahaya Abadi, Bapak Budi, menghinanya sebagai wanita bergaji rendah dari perusahaan kecil. Bahkan di hari ulang tahunnya, mereka membawakan selingkuhan dan mengusirnya. Para wartawan mengambil foto dengan liar. Wajah menyedihkan keluarga mertuaku terekam kamera. Karena itu, putri saya kembali dengan kemampuannya sendiri secara adil. Dia lulus ujian rekrutmen khusus dan menjadi kepala tim audit, dan hanya bekerja sesuai prinsip. Seorang wartawan bertanya, kalau begitu, apakah audit kali ini adalah balas dendam pribadi? Aku mengambil mikrofon. Bukan. Semua bukti adalah fakta objektif. Penilaian dilakukan oleh komite independen dan kejaksaan. Saya hanya mengumpulkan dokumen. Tetapi Anda menyelidiki perusahaan mantan mertua Anda. Itu sebuah kebetulan. Jika tidak ada korupsi, tidak akan ada masalah. Ibu mertuaku berdiri dengan sempoyongan. Bohong. Semuanya bohong. Menantu kami tidak mungkin pewaris Nusantara Group. Tapi tidak ada yang mendengarkan kata-katanya. Sebaliknya, para wartawan mengerumuni keluarga mertuaku. Bapak Budi, bagaimana perasaan Anda tidak tahu menantu Anda adalah putri konglomerat? Mengapa Anda mengusirnya? Apakah Anda tidak menyesal? Ayah mertuaku mencoba melarikan diri sambil menepis tangan, tetapi dikelilingi oleh wartawan. Mantan suamiku memegang lengan Sinta dan mencoba keluar dengan cepat. Bagus. Kamu tahu soal ini? Teriak Sinta. Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Sudahlah. Ayo kita pergi saja. Tetapi di pintu keluar, wartawan sudah menunggu. Aku menyaksikan pemandangan itu dari atas panggung. Orang-orang yang telah menghina dan meremehkanku selama 3 tahun. Sekarang giliran mereka. Ibuku meletakkan tangan di pundakku. Kerja bagus. Ini belum berakhir. Aku tahu. Ini baru permulaan. Setelah konferensi pers selesai, internet menjadi gempar. Keluarga Cahaya Abadi yang mengusir menantu konglomerat. 3 tahun pewaris tersembunyi Nusantara Group, mertua drama. Membuang mutiara dan memilih batu. Aku dengan tenang menyiapkan laporan berikutnya di kantor. Sekarang mereka pasti sudah tahu siapa yang telah mereka perlakukan dengan semena-mena. Tapi ini baru permulaan.
Keesokan paginya setelah konferensi pers, Dewan Direksi Nusantara Elektronik mengadakan rapat darurat. Agendanya hanya satu. Penghentian total semua transaksi dengan cahaya abadi. Keputusan itu disetujui secara bulat oleh Dewan Direksi. Tidak sampai 3 detik. Pada saat yang sama, kantor pusat cahaya abadi menjadi kacau balau. Pak, Nusantara Elektronik memberitahukan penghentian kerjasama. Apa? Bapak Budi memukul meja. Tidak mungkin. Itu 90% dari pendapatan kita. Tapi keputusan itu sudah final. Pukul 10 pagi, penyidik kejaksaan mendatangi Cahaya Abadi. Ini surat perintah penggeledahan. Dokumen-dokumen diangkut dalam kardus. Hard disk komputer juga semuanya disita. Di tengah-tengah itu, Sinta ditangkap. Saudari Sinta? Anda ditangkap atas tuduhan suap dan penggelapan. Tidak. Ini konspirasi. Ini semua rencana Kirana. Tapi borgol sudah terpasang di tangannya. Mantan suamiku. Bagus. Berlari dengan panik. Sinta, ada apa ini? Bagus. Tolong aku. Panggil pengacara. Bagaimana? Bagus hanya bisa bingung. Dia menatap tunangan barunya yang ditangkap dengan tatapan kosong. Menjelang siang, pukulan yang lebih besar datang. Pak, PT Sinar Terang juga menghentikan kerjasama. Visi Teknologi juga. Jaya Material juga memberitahukan pemutusan kontrak. Perusahaan-perusahaan mitra satu persatu membelakangi mereka. Pilihan antara Nusantara Group dan Cahaya Abadi sudah jelas. Pukul 2 siang, harga saham Cahaya Abadi anjlok. Sudah menyentuh batas bawah. Perdagangan dihentikan. Ibu mertuaku menelepon perusahaan sekuritas. Saham saya. Saya harus jual saham saya. Maaf, Bu. Perdagangan sedang dihentikan jadi tidak bisa dijual. Lalu bagaimana? Itu seluruh harta saya. Tapi tidak ada jawaban. Malam itu, ayah mertuaku datang mencariku. Tapi dia dihentikan di lobi perusahaan. Ibu Kirana menolak untuk bertemu. Aku ini ayah mertuanya. Kita pernah jadi keluarga. Maaf, Pak. Anda tidak bisa masuk. Aku melihat dari kejauhan ayah mertuaku diseret keluar oleh petugas keamanan. Tampak menyedihkan. Pukul 9 malam, puluhan panggilan masuk dari mantan suamiku. Aku tidak menjawabnya. Pesan masuk. Kirana, tolong kita bertemu sekali saja. Kami salah. Kami akan minta maaf. Selamatkan saja perusahaannya. 100 karyawan akan kehilangan pekerjaan. Aku menghapusnya. Pesan dari ibu mertuaku juga masuk. Kamu benar-benar mau begini? Kami sudah memberimu makan dan tempat tinggal selama 3 tahun. Aku juga menghapusnya. Keesokan harinya, bank-bank mitra Cahaya Abadi mulai menarik pinjaman mereka. Anda harus segera melunasi 10 miliar rupiah. Kami juga. 20 miliar harus segera dilunasi. Jika menunggak, seluruh aset properti akan disita. Cahaya Abadi tidak punya uang tunai. Sebagian besar pendapatan mereka sudah terputus. Bapak Budi mendatangi setiap bank dan memohon, tapi sia-sia. Pinjaman tidak bisa diberikan kepada perusahaan yang bermusuhan dengan Nusantara Group. Situasinya sangat menyedihkan. Tapi berita yang lebih mengejutkan datang. Pak, Sinta katanya sudah mengaku semuanya di kejaksaan. Apa? Dia memohon untuk diringankan hukumannya. Dia bersaksi bahwa semua itu, suruhan Bapak. Pengkhianatan. Akhirnya dia hanya mencari jalan selamat untuk dirinya sendiri. Bagus mencoba menjenguk Sinta, tapi ditolak. Sinta menolak untuk bertemu. Kenapa? Ini aku, Bagus, tunangannya. Justru karena itu dia tidak mau bertemu. Sekarang Bagus juga ditinggalkan. Malam itu, ibu mertuaku membawa tas-tas mewahnya ke toko barang bekas mewah. Saya mau jual semua ini. Berapa harganya? Setelah diperiksa, sebagian besar palsu. Apa? Ini palsu. Yang asli hanya tas ini. 5 juta rupiah. Ibu mertuaku jatuh terduduk. Begitu banyak barang mewah ternyata palsu. Saat kembali ke rumah, ibu mertuaku menatap cermin. Wajahnya yang kuyu tampak asing. Ini semua gara-gara perempuan itu. Gara-gara Kirana. Tapi kebenarannya berbeda. Itu adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Ayah mertuaku mengurung diri di ruang kerjanya. Bagaimana? Bagaimana aku bisa tidak tahu?
pewaris Nusantara Group. Menyesal pun sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Mantan suamiku mabuk. Sinta juga meninggalkanku. Kirana juga meninggalkanku. Aku ini apa sekarang? Semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Pukul 3 pagi, aku sedang merapikan laporan di rumah di Menteng. Ibuku membawakan teh. Belum tidur? Besok adalah keputusan akhir komite independen. Kesimpulannya pasti sudah ditentukan. Tetap saja, saya harus memastikannya sampai akhir. Ibuku mengelus kepalaku. Kamu benar-benar kuat, ibu yang mengajarkannya. Bahwa orang yang mematuhi prinsip dan aturanlah yang pada akhirnya menang. Cahaya fajar mulai masuk dari jendela. Bagi keluarga Cahaya Abadi, ini mungkin malam yang paling gelap, tapi bagiku, pagi yang baru sedang dimulai. Hari sidang akhir komite independen. Di ruang rapat besar markas besar Nusantara Elektronik, semua orang penting berkumpul. Aku juga hadir sebagai kepala tim audit. Sekarang kami akan mengumumkan keputusan akhir mengenai kasus audit khusus Cahaya Abadi. Ketua komite memulai dengan suara berat. Pertama, kami menghentikan secara permanen semua transaksi dengan Cahaya Abadi. Keputusan yang sudah kuduga, tapi kata permanen memiliki bobot yang berbeda. Kedua, kami memecat Sinta, mantan kepala tim pengadaan, dan akan menuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata. Ketiga, kami akan menyerahkan semua karyawan yang terlibat ke komite disiplin. Keempat, kami akan menyerahkan semua hasil penyelidikan ke Kejaksaan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terakhir, kami mengonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Kepala Tim Audit Kirana telah sesuai dengan hukum dan tuduhan adanya sentimen pribadi tidak berdasar. Ketua komite menatapku. Ibu Kirana, apakah ada yang ingin disampaikan? Aku berdiri. Saya hanya berbicara melalui dokumen. Penilaian dilakukan oleh Anda, dan keputusan juga merupakan tanggung jawab Anda. Terima kasih. Singkat dan jelas. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Setelah rapat selesai, saat aku keluar ke koridor, Pak Hartono sudah menunggu. Ibu, baru saja ada berita. Nusantara Elektronik hentikan kerjasama secara permanen dengan Cahaya Abadi. Kejaksaan selidiki seluruh mantan karyawan Cahaya Abadi. Industri, hasil yang wajar, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Ibu Kirana, dari Metro TV. Kami ingin meminta wawancara. Maaf, saya tidak melakukan wawancara. Dari Kompas TV. Wawancara eksklusif saja. Saya tolak. Aku menolak puluhan permintaan wawancara. Aku tidak ingin tampil di media. Saat makan siang, aku bertemu dengan seseorang yang tidak terduga di kantin. Wakil Direktur Utama Nusantara Elektronik. Kirana, kerja bagus. Terima kasih, Pak. CEO sangat bangga padamu. Tapi Kirana, apa rencanamu ke depan? Saya berencana untuk terus bekerja di tim audit. Wakil Direktur Utama tampak terkejut. Tidak pindah ke bagian manajemen? Saya lebih suka di lapangan. Dan masih banyak yang harus saya kerjakan. Sore harinya, tim hukum menghubungiku. Ibu, pengacara pihak Cahaya Abadi meminta untuk berdamai. Damai seperti apa? Mereka bersedia membayar ganti rugi penuh dengan syarat pencabutan gugatan dan pemulihan kerjasama. Tolak. Dan pihak Cahaya Abadi juga tidak akan punya uang untuk membayar ganti rugi. Benar juga. Keputusan yang bagus. Malam itu, aku pulang ke rumah di Menteng. Alia, putriku, untuk pertama kalinya tersenyum melihatku. Dia memegang jari-jariku dengan tangan mungilnya. Mama sudah pulang? Ibuku sedang menjaga Alia di ruang tengah. Pekerjaan sudah selesai? Iya, semua keputusan sudah keluar. Lega? Aku berpikir sejenak. Bukan lega, tapi lebih terasa hampa. Penghinaan selama 3 tahun berakhir begitu mudah. Mudah? Kamu setiap malam menangis dan bertahan. Benar? Tidak ada yang mudah. Kamu bertahan dengan baik meskipun begitu menderita di rumah mertuamu. Kamu hebat, putriku. Itu. Kita benar-benar mirip. Bertahan sendirian dan mencoba menyelesaikan semuanya sendirian. Ibuku memegang tanganku. Mulai sekarang jangan begitu. Kalau perlu bersandar, bersandarlah. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari ayah mertuaku. Kirana, kami benar-benar salah. Tolong,
Sekali saja, untuk terakhir kalinya, maukah kamu bertemu? Aku akan berlutut dan minta maaf. Aku ragu sejenak. Lalu aku membalas, tidak perlu. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Aku memblokirnya. Aku memblokir semua kontak mereka. Pukul 10 malam, aku menonton berita. Cahaya Abadi mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, praktis di ambang kebangkrutan. Di layar, gedung Cahaya Abadi ditampilkan. Gedung yang pernah mereka banggakan itu, kini tampak kumuh. Aku mematikan TV. Bu, aku akan benar-benar memulai hidup baru sekarang. Tentu saja, tapi ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Apa itu? Audit terhadap seluruh perusahaan mitra Nusantara Group. Mungkin ada perusahaan lain seperti Cahaya Abadi, ibuku mengangguk. Ide yang bagus. Coba kamu lakukan. Aku menggendong Alia. Kehangatan tubuhnya terasa. Sekarang, benar-benar awal yang baru. Masa lalu telah dibersihkan, dan hanya masa depan yang tersisa. Seminggu setelah keputusan komite independen. Saat aku sedang bekerja di kantor tim audit, Pak Hartono berlari masuk. Ibu. Cahaya Abadi dinyatakan pilot secara resmi, hasil yang sudah kuduga. Keruntuhan dalam seminggu setelah kerjasama dengan Nusantara diputus, dan coba lihat ini. Pak Hartono menunjukkan sebuah tablet. Mantan Direktur Cahaya Abadi, Budi, seluruh hartanya disita. Dewi, istrinya. Apartemen di Pondok Indah dilelang. Pasangan Bagus Sinta dikabarkan putus. Artikel terakhir menarik perhatianku. Pihak Sinta, putus dengan Bagus. Tidak saling kocok, pasangan yang baru sebulan lalu mengumumkan pernikahan kembali. Akhirnya saling menyalahkan dan berpisah. Saat makan siang, tim hukum menelepon. Ibu, pihak Cahaya Abadi menghubungi lagi. Kali ini apa? Mantan Direktur Budi datang langsung. Dia berlutut di lobi, hubungi tim keamanan dan suruh dia pergi. Masalahnya, ada wartawan yang sedang meliput. Aku menghela napas. Sampai akhir pun masih bersandiwara. Jika saya tidak menanggapinya, beberapa hari lagi dia akan pergi sendiri. Sore harinya, kejaksaan menghubungiku. Ibu Kirana, Sinta dituntut 5 tahun penjara. Begitu ya? Bapak Budi juga akan segera ditahan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Setelah selesai berbicara dengan penyidik kejaksaan, aku menatap keluar jendela. Gedung markas besar Nusantara Group bersinar di terpa sinar matahari. Saat itu, sebuah email masuk. Pengirimnya Dewi. Kirana. Tidak, Ibu Kirana. Kami benar-benar keterlaluan. Selama 3 tahun kami tidak menganggapmu sebagai manusia. Kami meremehkanmu karena kamu bekerja di perusahaan kecil. Karena tidak punya uang. Sekarang kami baru sadar. Kamilah yang sebenarnya orang kecil. Tas-tas mewah itu semuanya palsu. Rumah yang kami banggakan juga penuh utang. Tidak ada yang asli. Kamu yang asli, tapi kami tidak bisa melihatnya. Maaf. Sungguh maaf. Tapi kami tidak mengharapkan pengampunan. Kami tidak pantas mendapatkannya. Untuk pertama kalinya, ibu mertuaku meminta maaf. Aku tahu itu tidak tulus, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku menghapusnya, tidak ada gunanya untuk dibalas. Menjelang malam, ibuku menelepon. Makan malam bersama. Baik Bu, aku makan malam bersama ibuku di rumah di Menteng. Budi berlutut di depan gedung. Iya. Saya tidak peduli. Bagus. Rasa kasihan itu racun. Setelah makan malam dan menidurkan Alia, ibuku memberikan sebuah dokumen. Apa ini? Daftar perusahaan mitra baru yang akan menggantikan Cahaya Abadi. Coba kamu periksa. Sudah dipilih? Tentu saja. Bisnis bukan soal perasaan. Kekosongan harus segera diisi. Memang seperti ibuku. Tapi ada satu hal yang menarik. Apa itu? Bagus sedang mencari pekerjaan baru, tapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Kabarnya dia masuk dalam daftar hitam Nusantara Group. Apakah kita membuat daftar hitam? Tidak. Tapi semua orang menghindarinya dengan sendirinya. Itulah kekuatan Nusantara Group. Tanpa bertindak langsung, semua orang sudah bisa menilai sendiri. Pukul 10 malam, aku merapikan laporan terakhir. Laporan akhir audit khusus Cahaya Abadi, setebal 150 halaman. Berisi penyelidikan selama 3 bulan. Di halaman terakhir aku menulis,
Audit ini dilakukan berdasarkan prinsip dan peraturan, bukan sentimen pribadi. Semua bukti adalah fakta objektif, dan penilaian dilakukan oleh komite independen dan lembaga peradilan. Kepala Tim Audit, Kirana. Aku menutup laporan dan berdiri. Pemandangan malam Jakarta terbentang di hadapanku. Di suatu tempat, keluarga mertuaku sedang melewati hari ini dengan cara mereka masing-masing. Ayah mertuaku menunggu penahanan, ibu mertuaku sendirian di rumah kosong, dan mantan suamiku kehilangan pekerjaan dan tunangan. Itu adalah hasil dari pilihan mereka. Aku pergi ke kamar Alia. Aku menatap wajah putriku yang tertidur pulas dan berbisik, "Mama akan menjadi lebih kuat untukmu. Supaya tidak ada yang bisa meremehkan kita. Besok, audit baru akan dimulai terhadap seluruh perusahaan mitra Nusantara Group, agar korupsi seperti di Cahaya Abadi tidak terjadi lagi. Itulah pekerjaanku, dengan prinsip dan aturan, dengan dokumen dan bukti. Perlahan, tapi pasti, setahun kemudian, di musim semi. Pukul 5 pagi, di ruang kerja rumah di Menteng. Aku dengan tenang menyeruput kopi sambil memeriksa jadwal hari ini. Rapat laporan akhir audit perusahaan mitra Nusantara Group. Perjalanan panjang selama setahun akan berakhir hari ini. Mama. Alia keluar dari kamarnya dan memelukku. Sekarang usianya 3 tahun. Sudah pandai berbicara dan langkahnya sudah mantap. Alia sudah bangun pagi-pagi. Mama mau ke kantor? Iya, sebentar lagi. Aku menggendong putriku dan pergi ke ruang tengah. Di luar jendela, pagi Jakarta mulai terang. Segalanya berbeda dari 3 tahun yang lalu di waktu yang sama. Dulu, aku menyiapkan sarapan di dapur mertuaku sambil mendengarkan omelan ibu mertuaku. Sekarang, aku menyambut pagi yang damai bersama putriku di rumahku sendiri. Dulu, aku dihina sebagai wanita bergaji rendah dari perusahaan kecil, sekarang aku menjadi direktur termuda di Nusantara Group. Dulu, aku menangis sendirian dalam ketidakpedulian suami, sekarang aku tertawa bersama putri dan ibuku. Waktu berangkat kerja, di markas besar Nusantara Elektronik, Ibu Direktur, hari ini rapat laporan terakhir ya? Iya, Pak Hartono. Pak Hartono sudah menjadi manajer. Banyak yang berubah dalam setahun. Selama setahun ini, Anda benar-benar bekerja keras. Ini adalah hasil kerja kita semua. Di ruang rapat, Dewan Direksi dan para eksekutif utama berkumpul. Hasil audit terhadap 320 perusahaan mitra selama setahun, ditemukan 12 kasus korupsi, 48 rekomendasi perbaikan, dan 23 contoh praktik baik. Di layar, pencapaian ditampilkan. Terutama setelah penerapan sistem evaluasi baru, tingkat korupsi menurun 98%. Tepuk tangan membahana. Ibuku tersenyum dan berkata, "Berkat Direktur Kirana, grup kita menjadi lebih transparan. Terima kasih." Setelah rapat selesai, dalam perjalanan kembali ke kantor, aku bertemu dengan seseorang yang tidak terduga di koridor. Bagus. Dengan satu tangan memegang amplop dokumen, dia berdiri dengan penampilan kuyu. Kirana, ada apa? Aku mengantar paket. Ini dokumen untukmu. Rupanya mantan suamiku menjadi kurir. Terima kasih. Aku mengambil dokumen dan hendak berbalik. Kirana, tunggu sebentar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Alia baik-baik saja? Iya. Dia baik-baik saja. Bolehkah aku melihatnya sekali saja? Anda sudah melepaskan hak kunjungan secara hukum. Aku tidak akan pernah menunjukkan putriku kepada orang yang pernah menelantarkannya, sekalipun. Bagus menunduk. Waktu itu aku gila. Aku menyesal, sungguh menyesal. Menyesalah sendiri. Aku masuk ke kantor. Aku tidak menoleh ke belakang. Malam harinya, di rumah di Menteng. Aku, ibuku, dan Alia makan malam bersama. Hari ini aku bertemu Bagus. Dia mengantar paket? Iya. Itu akibat perbuatannya sendiri. Ibuku mengangguk. Tapi Bu, aku penasaran. Apa? Bagaimana kabar keluarga mertua sekarang? Aku sudah cari tahu. Bapak Budi mendapat hukuman percobaan dan bekerja sebagai satpam. Ibu Dewi bekerja di dapur restoran. Mereka juga bekerja untuk hidup. Jika mereka hidup seperti itu dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Pukul 9 malam,
Aku menidurkan Alia. Mama, besok ke kantor lagi? Iya. Mama harus bekerja. Mama Karen. Kata-kata putriku menghangatkan hatiku. Aku kembali ke ruang kerja dan menulis buku harian. Musim semi 2025, semuanya telah kembali ke tempatnya. Catatan mengalahkan kata-kata, aturan mengalahkan gengsi. Aku membuktikan bahwa aku bisa kuat sendirian, bahwa orang yang mematuhi prinsiplah yang pada akhirnya menang. Dan yang terpenting, yang asli pada akhirnya pasti akan bersinar. Aku meletakkan pena dan menatap keluar jendela. Sungai Ciliwung mengalir dengan tenang. Sekarang, masa lalu telah mengalir seperti air sungai, dan hanya hari esok yang baru yang tersisa. Kemenangan yang sunyi. Itu sudah cukup. Cerita hari ini sampai di sini. Terkadang, ada orang yang tidak mengetahui nilai sejati yang kita miliki. Orang yang hanya menilai dari penampilan luar. Tapi ingatlah, yang asli pada akhirnya pasti akan bersinar. Orang yang mematuhi prinsiplah yang pada akhirnya menang. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami perlakuan tidak adil di suatu tempat hari ini, semoga cerita ini bisa menjadi sedikit penghiburan. Nilai Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa menghakimi Anda dengan sembarangan. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali lagi. Dan sampaikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.